Halo semuanya, edukasi kesehatan gigi merupakan salah satu bentuk promosi kesehatan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari program yang dilakukan. Setelah mempelajari video ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami tujuan evaluasi kegiatan edukasi kesehatan gigi dan juga memahami salah satu metode evaluasi kegiatan edukasi kesehatan gigi, yaitu metode 4-level evaluation. Mari kita simak bersama. Kegiatan evaluasi dalam suatu program edukasi kesehatan gigi merupakan hal yang penting. Kegiatan evaluasi ini didefinisikan sebagai proses untuk menentukan nilai atau keuntungan dari suatu program edukasi kesehatan dan komponennya berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditentukan oleh penyusun program. Tujuan dari kegiatan evaluasi program edukasi kesehatan antara lain adalah untuk mengkaji kualitas program dan juga mengkaji efektivitas program. Berdasarkan kedua tujuan tersebut, dapat disimpulkan beberapa informasi melalui hasil evaluasi, yaitu yang pertama, informasi terkait cara meningkatkan kualitas program, yang kedua, penentuan terhadap keberlanjutan program, dan yang ketiga, informasi terkait kontribusi penyelenggara dalam program edukasi kesehatan gigi yang dilaksanakan. Terdapat beberapa model evaluasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi program edukasi kesehatan gigi adalah dengan metode evaluasi 4 level, atau dikenal dengan 4-level evaluation model. Model evaluasi ini diperkenalkan oleh Dr. Donald L. Kirkpatrick pada tahun 1952, sehingga sering disebut juga sebagai The Kirkpatrick Model. Terdapat 4 tahapan evaluasi berdasarkan model ini, yaitu evaluasi reaction, kemudian evaluasi learning, evaluasi impact atau behavior, dan evaluasi result. 4 level evaluasi tersebut menggambarkan 4 tingkatan cara mengevaluasi suatu program. Setiap levelnya sangat penting dan berpengaruh terhadap level selanjutnya. Semakin meningkat levelnya, cara evaluasi juga semakin sulit dan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Seperti tampak pada bagan piramida evaluasi 4 level, bahwasanya kita tidak bisa langsung loncat ke level 3 dan 4 tanpa melalui level 1 dan 2, sehingga evaluasi harus dilaksanakan secara urut melalui level 1, kemudian level 2, level 3, dan level 4. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Evaluasi level 1 yaitu reaction. Tujuan dari evaluasi level 1 adalah untuk memastikan bahwa peserta termotivasi dan tertarik untuk belajar, mengukur reaksi atau sikap peserta terhadap pengalaman mengikuti program, dan juga mengukur kepuasan peserta terhadap program yang dilaksanakan. Terdapat 3 aspek yang diukur pada evaluasi reaction ini. Yang pertama adalah satisfaction. Aspek ini melihat kepuasan peserta terhadap program yang dilaksanakan. Yang kedua adalah engagement. Aspek ini melihat keterlibatan atau kontribusi peserta dalam program. Dan yang ketiga adalah relevance, untuk mengukur sejauh mana relevansi dan kebermanfaatan dari informasi atau pengetahuan, keterampilan yang didapatkan dari program edukasi yang dilaksanakan. Kita bisa mendapatkan data terkait evaluasi reaction melalui survei peserta, focus group discussion, ataupun wawancara kepada peserta program. Berikut merupakan beberapa contoh kuesioner yang dapat digunakan pada tahap evaluasi reaction.
Evaluasi reaction ini memiliki manfaat, diantaranya yang pertama memberikan umpan balik yang dapat membantu evaluasi program. Yang kedua, mengetahui apakah trainer telah melakukan tugas secara efektif. Yang ketiga, memberikan informasi yang bisa dikuantifikasikan, kemudian digunakan sebagai acuan untuk perbaikan program berikutnya. Dan yang keempat, untuk mengetahui kepuasan peserta guna menunjang keberlangsungan program. Tahap selanjutnya adalah evaluasi level 2, yaitu learning. Evaluasi level 2 bertujuan untuk mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang didapatkan peserta setelah mengikuti program. Instruktur harus memiliki tujuan evaluasi yang jelas untuk merumuskan learning outcomes atau capaian pembelajaran. Evaluasi juga harus berfokus pada apa yang telah diberikan selama program berlangsung. Instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi learning disesuaikan dengan capaian pembelajaran atau learning outcomes, misalnya kuesioner, kuis pre dan post test, penugasan, diskusi, tanya jawab, dan juga lembar evaluasi. Berikut merupakan contoh kuesioner hasil evaluasi learning menggunakan pre-test dan post-test design. Selanjutnya adalah evaluasi level 3, yaitu behavior atau impact. Evaluasi level 3 ini bertujuan untuk mengetahui apakah peserta mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah didapatkan setelah mengikuti program edukasi kesehatan gigi. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta untuk mengaplikasikan hasil belajar, serta mengetahui perubahan perilaku peserta kegiatan setelah ia mengikuti suatu program edukasi kesehatan. Evaluasi behavior tidak bisa dilakukan apabila evaluasi tahap reaction dan tahap learning belum dilakukan. Pastikan sebelum melakukan evaluasi behavior, Anda telah melakukan evaluasi tahap reaction dan juga learning. Sumber data dari evaluasi behavior didapatkan dari pengkajian ulang, survei, ataupun wawancara terhadap orang-orang yang ada di sekitar peserta kegiatan, misalnya di lingkungan rumah, atasan di tempat bekerja, ataupun di sekolah. Berikut merupakan contoh instrumen yang dapat digunakan dalam evaluasi behavior. Tahapan evaluasi yang terakhir atau level 4 yaitu evaluasi result. Tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir dalam evaluasi 4 level, yaitu evaluasi hasil atau result. Evaluasi result meliputi melihat kondisi saat ini sebagai hasil dari peningkatan performa seseorang yang telah mengikuti suatu program edukasi kesehatan gigi. Tujuan dari evaluasi result adalah mengukur hasil dari pelatihan atau program yang berhubungan dengan beberapa faktor, misalnya produktivitas, profit, cost atau biaya yang dikeluarkan, kualitas layanan atau produk, dan juga status kesehatan. Result dapat berupa meningkatnya produktivitas penyelenggara program, meningkatnya kualitas program, meningkatnya peminat program, cost efisien, dan lain sebagainya. Sumber data yang digunakan untuk evaluasi level 4 antara lain survei terhadap pekerja atau mungkin supervisor di lingkungan kerja, wawancara, focus group discussion, dan lain sebagainya di lingkungan peserta program. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa menurut 4 level evaluation model, kita perlu melakukan 4 tahapan evaluasi. Evaluasi yang pertama atau evaluasi tahap 1 adalah evaluasi reaction yang digunakan untuk mengukur kepuasan peserta. Dilanjutkan evaluasi tahap 2 yaitu evaluasi learning untuk mengukur ketercapaian tujuan atau capaian pembelajaran.
Yang ketiga adalah evaluasi impact atau behavior. Evaluasi ini mengukur peningkatan performa peserta di lingkungannya, misalnya di lingkungan rumah, kantor, atau sekolah. Dan yang terakhir adalah evaluasi tahap 4, yaitu result, untuk mengukur dampak dari kegiatan edukasi yang telah dilakukan di lingkungan peserta program. Bagaimana? Sudah mendapat gambaran mengenai 4-level evaluation method? Semoga dapat membantu Anda dalam memahami metode evaluasi yang dapat dilakukan setelah pelaksanaan program edukasi kesehatan gigi. Selamat belajar dan sampai jumpa.